Halo, selamat pagi. Salam kebaikan untuk Anda di pagi kali ini. Aku akan membuat tutorial atau uji coba membuat lampu kendaraan roda 2 menggunakan lampu LED, yaitu yang jenis macam ini, buat merek yaitu boleh katakan Philips. Kali ini aku akan mengambil chipnya. Nanti saya ambil chipnya semacam ini, contoh semacam ini, atau bisa kita menggunakan yang sudah seperti ini, contohnya seperti ini. Nanti kita ganti chipnya yang mati-mati. Lantas rencana aku ambilkan dari depan trafo, ataupun aku langsung mengambil arus DC nya, yaitu arus akinya atau arus kiproknya dari sini, dari dioda. Kenapa kok harus menggunakan di depan perangkat yang lainnya? Karena kalau di belakang itu sistemnya masih AC, maka aku mengambilnya di depan, yaitu di dioda, belakang dioda. Dan mengapa aku juga tidak melepas atau menggunakan cara-cara sistem yang sudah ada, yaitu menggunakan LED dirakit secara paralel yang kiranya menggunakan 12 volt, yaitu menggunakan paralel 2. Begitu aku menggunakan cara sistem baru, yaitu mengambil dari apa yang ada, cuma aku merubahnya. Harus saya ambil dari dioda, ataupun kita juga bisa mengambil dari elko. Tapi kalau dari elko kita tidak menggunakan kiprok dari kendaraan tersebut atau dari motor tersebut. Langsung kita ambil dari spoolnya. Kenapa kita harus mengambil dari spoolnya? Karena sudah diolah di depan diolah di depan elko tersebut. Elko merubah arus dari DC setengah AC, boleh dikatakan DC setengah AC, menjadi arus DC yang sempurna dan bisa mengeluarkan watt yang lebih besar daripada 12 volt. Untuk itu kita juga menggunakannya secara sistem seri. Apabila di antara Anda yang menginginkan untuk mencoba membuat sendiri, bisa Anda mempraktekkan hal semacam itu. Cara-cara kami, bagaimana nanti tutorial kami yang terkaitan dengan lampu ataupun penerangan yang digunakan dari bahan bekas lampu LED, lampu LED yang bisa digunakan untuk penerangan sistem kayak lampu emergency,
cara kerjanya seperti lampu emergency, yaitu menggunakan sistem baterai ataupun juga bisa menggunakan sistem kiprok. Untuk itu langkah-langkah yang akan kita ambil nanti akan saya kupas dari awal pemasangan chip, perakitan chipnya, dan sampai kita menuju ke pemasangan ke lampunya, dan kita lihat bagaimana nyala dan terangnya lampu ini nanti. Kenapa kita kok mengambil dari mesin Philips? Sebetulnya kita itu bisa menggunakan mesin apa saja, tapi kalau aku menggunakan mesin Philips ataupun LED Philips dikarenakan ya boleh dikatakan terang, voltnya itu kebanyakan 9 volt atau 6 volt dari satu chipnya, dan biasanya nyalanya, terangnya, awetnya lebih awet dari bekas lampu Philips. Lanjut teorinya, lanjut. Kita pertama-tama mengambil dari ini contoh saja, nanti kita prakteknya. Contoh saja, ini merupakan R. Ini merupakan dioda. Kalau dilihat dari depan, ini dioda. Boleh di zoom. Ini diodanya. Nanti kita ambil dari sini kabel satu dan kabel satunya, main dan plusnya. Ini nanti bisa Anda, kalau tidak mau dicek, ini bisa langsung dipasang ke mana dioda main dan dioda plus. Karena apa? Di sini satu dioda, satu IC ataupun satu dioda ini sudah ada main dan plusnya. Lantas kenapa kok kita itu tidak kok nanti apa bisa nyala atau tidak? Ini pasti bisa nyala karena apa? Ini sudah dirubah dari arus yang kecil tadi, dirubah oleh perangkat IC dan sebagainya, sehingga mengeluarkan arus yang dibutuhkan oleh chip-chip ini nanti. Lanjut. Dan bisa jadi kita itu, atau bisa juga kita mengambil dari sini. Ini apa ya? Boleh dikatakan kalau aku ini dia bisa dikatakan ini arus plusnya, sebetulnya itu melewati arus plus. Ini arus plus, kelihatan tidak ya? Ini arus plusnya. Ini nanti yang plus diambilkan dari sini, yang mainnya diambilkan dari elko ataupun belakang dioda. Lantas selanjutnya bagaimana? Oh, ini bisa diambil mas. Ini boleh pilarnya ini bisa dilepas karena apa? Spiral merupakan perubahan atau merubah arus AC menjadi DC dan dikombinasikan dengan elko. Maka kenapa kita harus mengambil di depan elko maupun di depan pilarnya, begitu. Lanjut. Contoh semacam ini yang lebih mudah, sebetulnya ini lebih mudah. Ini menggunakan lampu biasa, itu menggunakan sistemnya sama saja. Ini menggunakan sistem seri juga.
Ini lebih mudahnya semacam ini, kita balik saja, simpelnya semacam ini. Ini nanti kita tidak mengambil dari setrum sini, tapi kita mengambil dari elko depan. Ini yang lebih mudah, lebih simpel. Bisa kita lihat ini lebih alate ya Mas ya. Alate iki apa ya? Alah ale ngarani ya pokoke alate ngono ae. Iki pilar, iki elko. Iki pilar, iki elko, iki elko, iki pilar. Lah dicepot iki Mas, dilepas elkonya sama pilarnya. Lantas kabel yang iki dan kabel yang ini dipindah ke tempat elko sini karo sini. Ini yang ini garis-garisnya iki mesti nih min, yang di sini plus. Mudah dan simpel. Nah, bagaimana caranya nanti kok bisa sebetulnya ini berapa volt Mas ya? Boleh ditanyakan berapa watt. Ini wattnya ini bisa 8 watt. 8 watt. Ini terlalu kecil Mas. Terlalu kecil 8 watt. Kita ambil contoh semacam ini saja. Ini 9 watt Mas ya. Ini 9 watt. 9 watt menggunakan 9 watt, 30 watt, 80 watt ya, terserah. Yang penting jangan sampai keliru langkah-langkah yang harus kita ambil. Langkah pertama, kita menyiapkan melepas ini elko sama pilar. Jangan lupa melepas elko sama pilar. Kenapa kok harus melepas elko sama pilar? Ini nanti kalau sudah dilepas arus nanti berubah ke sini, mengisi ke sini. Padahal itu sudah berubah arus DC. Dan ini yang menggunakan semacam ini berubah arus AC menjadi arus DC. Oh Mas, kok tidak mempan? Karena apa? Tidak mempan. Wong ini lebih dari 12 volt. Ini memang benar lebih dari 12 volt. Seharusnya kalau lebih dari 12 volt tentunya kan aki atau arus DC-nya kan tidak bisa menyalakan lampunya ini. Nah, ini contoh. Ini bisa menyala karena sudah dirubah dari sini. IC ini. Fungsi IC yaitu merubah arus kecil menjadi arus besar. Boleh dikatakan bisa disebut apa ya? Seperti kalau alat-alat elektro dinamakan stapol atau step up, yaitu ini merupakan step up, merubah arus kecil menjadi arus besar menjadi arus kecil, menyetabilkan kondisi arus yang akan dibutuhkan. Nanti prakteknya bisa kita simak bersama-sama bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara-caranya, terus bagaimana kita memasangnya, sampai bagaimana kita mengetahui hasilnya. Lanjut. Contoh semacam ini pun mudah, ya, semacam ini pun bisa, ini bisa. Nah, ini Mas, untung dan ruginya sebetulnya nyala semakin terang. Kenapa? Arus AC. Contoh arus AC yang sudah saya bisa dilihat, kita coba, kita lihat hasil dari rakitan yang aku sebut tadi. Bisa dilihat bagaimana kita prayo rodok ketok, tapi nyetreman rodok ketok.
bisa kita lihat nyalanya. Nih, ini Mas, arus ini sudah dirubah dari AC menjadi DC. Bisa kita lihat, cek dari AC menjadi DC. Ini nanti nyalanya bagaimana kalau kita pasang di kendaraan kita atau di motor kita. Bisa kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Itu tinggal Anda menyikapi dan bagaimana Anda menempatkan dalam box lampu nanti. Itu terserah suka-suka. Yang jelas dan yang pasti, kita membuat tutorial cara menggunakan lampu LED dari bekas Philips dijadikan lampu penerangan kendaraan roda 2 maupun motor maupun apapun jenis kendaraannya. Yang jelas kita membuat atau menggunakan barang bekas menjadi barang manfaat. Contoh semacam ini, Mas. Waduh, dicontoh nih, salah remekan. Nah, ya alhamdulillah mekan, Mas. Contohnya nyalanya terang. Ini yang kita matikan lampu ini dan kita coba kita lihat. Nah, kita dekatkan, kelihatan. Nah, dekatkan kelihatan, ini contohnya. Ini bisa kita lihat yo, angel. Ini nanti kabelnya kita hubungkan ke aki ataupun kiprok. Lihat contohnya, Mas. Lampu terang, nyala terang, bisa kita gunakan. Kita buat lebih terang bagaimanapun itu terserah Anda. Kita gunakan, kita bikin nyala seterang apapun itu terserah Anda. Tinggal kita menggunakan voltnya berapa, yang kita inginkan berapa dari bekas lampu LED Philips ataupun jenis apa, wattnya berapa, mau 30 watt, 40 watt, 100 watt, itu terserah suka-suka Anda. Dan kalau nyala LED, yang jelas selama yang saya pelajari itu menggunakan arus lebih kecil dari arus yang lainnya. Ini sekian tutorial cara-cara ataupun teori-teori kita membuat lampu penerangan dari lampu bekas Philips ataupun lampu Philips atau lampu apapun yang berjelas LED. Teori-teori dari kami kita cukupi sekian dulu. Nanti kita praktek bersama-sama cara pemasangan LED-nya, cara perakitan LED-nya, cara perakitan ke PCB LED-nya, sampai nanti kita praktekkan cara pemasangan ke motor yang akan kita ganti lampunya dengan lampu eksperimen ataupun lampu rakitan dari bekas lampu LED. Jangan lupa subscribe, like, serta komen agar Anda tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari kami, yaitu jangan lupa like, komennya di CV Wajar Cukur. Di sini CV Wajar Cukur selalu mengadakan tutorial-tutorial nyeleneh, tutorial-tutorial aneh, tutorial-tutorial yang tidak masuk akal tapi bisa digunakan, dimanfaatkan
untuk kebutuhan Anda dan kemajuan Anda. Kami menyediakan tutorial berupa tutorial cara pembuatan lampu maupun tutorial kita pangkas rambut ataupun tutorial kita memelihara hewan dari burung sampai tutorial pembuahan ataupun tutorial dari segi tanaman, eksperimen dari tanaman yang menghasilkan, menguntungkan, lebih cepat, lebih baik, hasil melimpah. Untuk itu, sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Akhir kata, taufik walhidayah, waridwaniyah, ihdinas siratal mustaqim. Selamat pagi tentunya. Selamat beraktivitas. Semoga dalam aktivitas Anda selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan yang mau subscribe, mau like maupun mau komen untuk kemajuan channel-channel kami. Semoga diberikan keberkahan, kesehatan lahir dan batin, rezeki yang berlimpah dan barokah, bisa digunakan untuk beribadah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, taufik walhidayah, waridwaniyah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.